Seperti yang kita tahu, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas jalur sepeda. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan jalur khusus bagi para pesepeda. Namun, apakah jalur khusus tersebut sudah tepat sasaran? Di beberapa kasus, seringkali terjadi pengendara lain menyelinap masuk ke jalur sepeda, begitupun sebaliknya. Hal ini tentu saja berbahaya dan mengganggu masing-masing pengendara. Bahkan pada tahun 2021, sempat ada pengendara motor mengacungkan jari tengah ke gerombolan pesepeda. Hal ini menjadi salah satu contoh maraknya pesepeda keluar dari jalur khusus sepeda yang sudah disiapkan. Menurut data Dishub DKI pada Agustus 2022, jumlah pesepeda di Jakarta mencapai 4.000 orang per hari. Kalau untuk ke kantor saya karena kondisi lalu lintasnya, sepeda masih kurang dihargai ya, jadi saya seminggu 3 kali. Ya, iya. Kadang-kadang 3 kali, kadang soalnya enggak. Lihat juga suasana jalan juga. Kalau jalur sepeda tuh kalau saya berangkat pagi lewat Perintis Kemerdekaan, Pulau Gadung, Pangkal Putih. Nah itu di jalur sepeda kan selalu penuh dengan sepeda motor, itu pasti. Bajai parkir, taksi parkir, ya kan. Jadi kalau saya jalan udah pasti ditaksonin. Every day I do like sport, you know, I do when I have free time. I have free time, I do bicycle like 2 jam. Hari-hari every day. Biasanya naik sepeda kalau mau ke kantor, dan kalau jalur kantornya itu menyenangkan buat bersepeda. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta sendiri, jalur khusus sepeda ini sudah tersedia sepanjang 309,5 km. Pesepeda terkadang dianggap meresahkan pengguna jalan lainnya lantaran menggunakan jalan umum atau keluar dari jalur khusus. Namun di sisi lain sebaliknya nih, banyak juga pengendara motor yang menggunakan jalur khusus sepeda. Bukan hanya berlalu lalang, beberapa juga ada yang berhenti bahkan parkir. Salah satunya ojol atau ojek online yang kerap kali berhenti di jalur sepeda. Oh kalau itu saya nggak ada ya, yang cuma saya rasa tuh saya nggak bisa lewat jalur sepeda kalau lagi macet. Dibunuh sama sepeda motor. Di sini aja nih kan di Tamrin ini kan taksi parkir. Yes, every day. Hari-hari every day I have many FK fighting because they cross my road, because they don't give me road. They want to accident me. It's headaches. I am headache now. I have stress. I have stress here with my bicycle now. Selama ini belum pernah sih, jadi kayak bersepeda seperti biasa atau pakai motor biasa, jadi masih kayak yang penting kita ngikutin arus transportasi itu sih, arus trafficnya gitu. Kita ngikutin juga di sosial media kan tentang jalur sepeda, dan juga ada beberapa komenan-komenan yang nggak setuju juga dengan pesepeda ataupun dengan jalur sepeda gitu. Kurangnya pemahaman tentang aturan jalur sepeda ini mungkin jadi penyebab adanya pengendara motor yang mengacungkan jari tengah ke pesepeda yang menggunakan jalur tengah. Polemik kayak gini tuh sebenarnya juga berbahaya bagi kedua pengendara. Karena beberapa kali pun terjadi kecelakaan yang tentunya membahayakan para pengendara. Jangan sampai pelanggaran kita merugikan pengendara lain. Kalau tanggapannya terkait kasus itu sih kayaknya normal gitu ya, karena pengguna transportasi di ibu kota ini kan boleh kita bilang frustrasi gitu ya dengan kondisi macet gitu. Terus mengapa macet itu ditambah dengan ruas jalur mereka itu dikurangi dengan pesepeda gitu. Jadi mereka sedikit merasa frustasi akan hal itu. Namun bagi saya sih dengan adanya jalur sepeda sebuah kemajuan ya bagi sebuah kota.
Sebelum saling salah menyalahkan, sebenarnya bagaimana sih regulasi soal jalur sepeda ini? Pedoman bersepeda ini jelas tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Peraturan ini menjelaskan beberapa aspek penting dalam mengendarai sepeda, salah satunya soal jalur sepeda. Jadi, dari regulasi tersebut, sebenarnya pesepeda dapat menggunakan jalur khusus yang disediakan maupun di trotoar bersama pejalan kaki, tetapi dengan kapasitas yang memadai dan mampu menampung sejumlah pejalan kaki. Lalu, bagaimana ya kalau tidak ada trotoar? Kalau tidak ada trotoar, pesepeda dapat berjalan di bahu jalan atau di tepi jalan sebelah kiri. Dengan begitu, berarti sepeda tidak dapat berjalan di jalur tengah atau di kanan jalan. Kalau seperti di Tamrin kan kalau CFD bisa di jalur cepat sepeda ya. Tapi untuk umumnya sepeda harus di kiri. Saya tuh selama gue dari Bekasi ke Puncak Cisarua, Saman Safari, saya di kiri terus. Tetep motor itu laksonin, karena kan jalur yang turun ditutup. Hanya satu jalur ke atas, jadi sepeda motor bareng sama saya jalan. Gak sabar dia nungguin saya. Padahal saya nanjak terus dulu. Begitu juga dengan Pergub DKI Jakarta. Mengacu pada Pergub Nomor 128 Tahun 2019, pada pasal 1.1, penyediaan lajur sepeda dilaksanakan pada badan jalan, terpisah dari kendaraan bermotor dengan dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diketahui di pasal 287 akan memberikan tilang, jadi begitu ada pelanggaran akan dikenai denda maksimum Rp500.000 atau kena kurungan pidana maksimal 2 bulan. Dengan kita mengerti regulasi atau aturan yang ada tentang jalur sepeda, baik pengendara sepeda ataupun pengendara lain harus dapat menaati aturan dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Tentu saja hal ini bertujuan untuk keselamatan sesama pengendara. Kalau untuk pengguna sepeda ya sama teman saya, teman goeser ya, sebaiknya gunakan jalur sepeda satu. Kalau seandainya terpaksa harus naik trotoar, kalau lihat ada pejalan kaki turun, jangan digoes. Hormati pejalan kaki. Terus kemudian untuk pihak lain, yang pengendara lain ya sebaiknya pahamilah orang yang naik sepeda. Hargailah, jangan suka diklakson-klakson. Must they respect the rules? I want to push the government, the police, the government of Jakarta to make very good, strong rules for the people because very safe. Dengan adanya jalur sepeda ini kan menjadi sebuah pengakuan pemerintah terhadap entitas pesepeda gitu. Harapannya ke depan ya diperbanyak jalur sepedanya dan teman-teman yang dulunya berkendara motor juga bisa beralih ke moda transportasi lain yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda gitu. Jadi bagaimana dengan regulasi ataupun Pergub yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI? Apakah dengan menerapkan Pergub untuk jalur sepeda polemik ini dapat terselesaikan atau ada solusi lain?